kita meninjau ini yang saya tidak menduga, dan saya tadi bilang sama Pak Bupati, ini satu terobosan teknologi sesuai dengan visi dia untuk bagaimana membangun teknologi kelautan, terobosan terhadap daerah Yapin dengan meletakkan teknologi modern yang mungkin belum banyak dikembangkan di Indonesia. Usai melakukan pertemuan bersama pemerintah daerah Kepulauan Yapen di Gedung Silas Papareserui, Ketua Komite 2 DPD RI Yoris Raweyai didampingi Bupati Kepulauan Yapen, Tony Tesar melakukan kunjungan kerja ke lokasi dibangunnya hatchery yang dikelola oleh PT Yamase di Kabuena. Hatchery adalah suatu bangunan yang berfungsi sebagai tempat memproduksi benih ikan, mulai dari pemijahan sampai menghasilkan larva. Jenis ikan yang direncanakan dikembangbiakan adalah jenis ikan baramuri atau yang lebih dikenal dengan kakap putih. Ketika diwawancarai oleh media dan humas, kepada Ketua Komite 2 DPD RI Yoris Raweyai mengatakan bahwa sesuai dengan tupoksi yang dimilikinya sebagai Ketua Komite 2 dan sebagai Ketua For Papua yang terdiri dari DPD dan DPR RI, memahami, menyimak dinamika perkembangan Papua khususnya di Kepulauan Yapen. Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah pencemaran limbah air PT SWPI di distrik Yapen Timur. Selain itu, dirinya juga mengapresiasi terobosan teknologi kelautan yang sebelumnya dirinya bicarakan bersama Bupati 6 tahun yang lalu, agak mandek karena sudah lebih dari 5 tahun, sehingga di momentum kali ini, ia meninjau dan tidak menduga bahwa Bupati telah membangun teknologi modern kelautan tersebut di Kepulauan Yapen yang belum pernah dikembangkan di Indonesia. Dirinya mengaku bangga dan kaget karena yang dikerjakan oleh anak-anak bangsa, sehingga kedepannya ia berharap hal ini bisa menjadi contoh dalam pengembangan teknologi kelautan bagi Indonesia, khususnya dari Kabupaten Kepulauan Yapen. Saya sesuai dengan tupoksi saya dalam rangka pengawasan, kita meninjau ini yang saya tidak menduga, dan saya tadi bilang sama Pak Bupati, ini satu terobosan teknologi sesuai dengan visi dia untuk bagaimana membangun teknologi kelautan, terobosan terhadap daerah Yapin dengan meletakkan teknologi modern yang mungkin belum banyak dikembangkan di Indonesia. Ini saya tadi menyaksikan dan saya selain bangga kaget, kok bisa ini bisa terjadi gitu. Dan ini dikerjakan oleh anak-anak bangsa seperti kalau sini. Nah, harapan kita ke depan ini bisa menjadi contoh dalam pengembangan kelautan bagi kebangsaan kita, khususnya dari Kabupaten Yapen Waropen ini terobosan bagus, dan visi beliau untuk ini bagaimana kita bersama-sama mendukung untuk mewujudkan itu sebagai kenyataan. Dan ini kebanggaan dan legacy yang akan ditinggalkan bagi Kepulauan Yapen. Hatchery milik Perusda Yamase ini memiliki 8 keramba yang jika dikalkulasikan masing-masing keramba ketika difungsikan secara maksimal dapat menghasilkan maksimal hingga 10 miliar per keramba dengan kos biaya produksi mencapai 50-60%. Maka bisa dipastikan pendapatan per tahun mencapai 35 miliar rupiah. Hatchery ini juga menggunakan Reciprocism Aquasystem atau RAS System. Selain itu, Perusda Yamase juga telah bekerja sama dengan Pernusa yang siap membeli produk ikan yang akan dikembangkan. Kepada media dan humas, Bupati Kepulauan Yapen Tony Tesar mengatakan bahwa pertemuan bersama Ketua Komite 2 DPD RI ini untuk menyampaikan aspirasi guna diperjuangkan di Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Di antaranya aspirasi tersebut yaitu pengembangan potensi kelautan dan pariwisata di Kepulauan Yapen. Oleh karena itu, di daerah ini membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat, dalam hal ini KKP, untuk memberikan bantuan kelanjutan dari hatchery yang telah dibangun kurang lebih 6 tahun yang lalu. Tapi karena terbentur biaya sehingga agak terhambat selama 2 tahun, stagnasi pembangunan hatchery tersebut, ungkapnya. Yang juga pada kesempatan ini saya sebagai Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen menyampaikan kita dari kabupaten ini kita sedang mengembangkan potensi daerah kita, yaitu kelautan dan pariwisata. Oleh karena itu kita daerah sangat memerlukan bantuan dari pemerintah pusat, dalam hal ini KKP dari kelautan dan perikanan ini, untuk bisa memberikan dukungan pembangunan atau kelanjutan daripada pembibitan ikan atau hatchery yang sudah kita bangun kurang lebih 6 tahun yang lalu. Tapi karena terbentur biaya, 2 tahun kami cuti dan kampanye, terus tidak aktif di Bupati, sehingga 2 tahun ini tidak ada alokasi dana di dalam APBD kita, padahal sudah ada peraturan daerah bahwa selama 3 tahun itu diberikan bantuan 15 miliar setiap tahun, harus adanya 45 miliar. Tapi baru di tahun pertama dan kedua
Yang ketiga sudah tidak ada lagi sampai dengan saya aktif kembali pelantikan di periode kedua, baru kita memberikan bantuan dana sehingga ada terlambat kurang lebih 2 tahun stagnasi pembangunan ini. Begitu juga dengan kerjasama kita dengan Menteri KKP, yang mana mereka akan memberikan bantuan kepada kita pembangunan cold storage, tapi juga dukungan untuk kapal-kapal kecil untuk para nelayan kita, tapi juga keramba gadgets untuk masyarakat kita, karena kapasitas kemampuan dari hatchery kita ini hampir 7 juta benih, sedangkan dari perusahaan Yapen Mandiri Sejahtera ini, sebuah perusahaan daerah ini baru punya 8 keramba apung ini yang baru dipakai kurang lebih 2 juta yang bisa digunakan atau ditampung. Yang sisa ini memang rencana itu akan dibagikan kepada masyarakat, tapi juga mau dijadikan untuk stok alam di daerah-daerah tertentu. Kita akan menebarkan benih ikan ini, akan dia tumbuh secara alamiah sehingga masyarakat kita atau petani tradisional ini bisa terus mendapat ikan atau mendapatkan hasil dari ikan yang nanti kita tebarkan. Ini bagian yang kita berharap bahwa kunjungan dari Pak Yoris Raweyai sebagai anggota DPD RI ini bisa menyampaikan kepada menteri terkait agar di tahun 2020 ini kita perkirakan di 2 bulan ke depan kita akan mulai beroperasi dengan pembibitan ini, dan sekaligus kita memasang keramba ini bisa kita laksanakan. Saat ini 3 orang dari staf Yapen Mandiri Sejahtera sudah berangkat ke Ambon. Mereka mempersiapkan, mempelajari bagaimana cara pengembangan yang baik, dan mereka datang untuk kita langsung bisa running di sini. Dalam kunjungan Ketua Komite 2 DPD RI Yoris Raweyai, Bupati Tony berharap agar sebagai anggota DPD RI ini bisa menyampaikan kepada menteri terkait agar dapat membantu sehingga di 2020 ini hatchery tersebut dapat segera dioperasikan.